Kisah Para Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka,
karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari Kisah Para Rasul 4. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, perikop yang pertama mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Para imam mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam masyarakat. Sedang orang Saduki adalah orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Mereka semua adalah pemimpin agama yang memperoleh keuntungan finansial karena bekerja sama dengan penjajah, yaitu orang Romawi. Dinyatakan bahwa Petrus dan Yohanes, para rasul itu, berbicara dengan terus terang kepada orang-orang yang mengerumuni mereka karena dengan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada pertemuan ibadah sore hari itu, Petrus dengan tegas menyatakan tentang ketuhanan Yesus.
Dia mati, dia bangkit. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dan jelas pengajaran ini bertentangan dengan kepercayaan orang Yahudi, menyebabkan mereka sangat marah dan Petrus serta Yohanes ditangkap lalu dipenjara. Jadi kita memang selalu memiliki resiko waktu memberitakan Injil, tetapi itu amanat agung, perintah Tuhan. Sadarlah bahwa tidak satu pun hal yang bisa dilakukan bagi Tuhan dan itu menjadi sia-sia. Saudara, selanjutnya para pemimpin dan tua-tua ahli Taurat mengadakan sidang, ya, persis seperti apa yang mereka lakukan waktu hendak menghukum mati Tuhan Yesus. Saudara boleh baca di Lukas 22, ya. Sidang tersebut bertanya kepada Petrus dan Yohanes tentang kuasa apa yang mereka gunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit itu, pengemis yang di muka bait Allah itu, dan dengan otoritas apa mereka berani berkhotbah di hadapan banyak orang. Ya, Petrus dan Yohanes, orang yang tidak terpelajar itu, membuat sidang itu terkagum-kagum, takjub terhadap dampak yang dihasilkan waktu mereka bicara. Mereka sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Mereka tidak lagi menjadi orang yang biasa, tetapi dengan keberanian dan kuasa Roh Kudus mereka menjadi orang yang luar biasa. Sikap mereka, kata-kata yang dipilih memang sungguh-sungguh menggoncangkan orang yang mendengarnya, bahwa Yesus adalah batu penjuru yang telah dibuang tetapi sangat berguna, ya, bagi keselamatan manusia yang berdosa. Tanpa Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan dan hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mungkin terkadang takut untuk bersaksi tentang iman kita kepada Kristus. Jadi, jika kita menjadi takut untuk bersaksi, keberanian kita melemah untuk bersaksi, sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Tuhan memberikan kita kuasa, keberanian, agar kita bisa berdampak bagi banyak orang melalui perkataan dan perbuatan kita, supaya setiap orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang malu mengakui Yesus di hadapan manusia, Alkitab berkata Tuhan juga akan tidak mengakui. Tetapi setiap orang yang mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia, Tuhan Yesus juga akan mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Matius 10 ayat 32. Sebab itu pergunakan waktu yang masih diberikan Tuhan untuk jadi saksi Kristus yang efektif dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, lihatlah selanjutnya mengenai doa jemaat. Bagaimana orang-orang percaya berdoa bersatu sehati. Mereka mula-mula memuji-muji Tuhan. Lalu sesudah itu mereka menyampaikan masalah-masalah mereka kepada Tuhan dan minta pertolongannya. Mereka tidak meminta Tuhan mengangkat masalah, tetapi mereka meminta Tuhan menolong mereka agar sanggup kuat menghadapi masalah-masalah itu. Saudara, masalah adalah cara untuk membuat kita kuat di dalam iman hanya kepada Tuhan. Masalah juga membentuk karakter seseorang, tambah hari tambah serupa dengan karakter Kristus. Masalah juga membuat kita memiliki pengalaman-pengalaman tentang perbuatan Tuhan yang besar, sehingga kita bisa bersaksi kepada banyak orang secara otentik tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita pribadi. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat atas segala peristiwa. Apa yang dikatakannya pasti digenapinya. Di ayat 32 dijelaskan mengenai cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka sehati, mereka sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya dan hasil penjualan mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Antara lain Yusuf atau Barnabas yang melakukan hal itu. Saudara, ini adalah teladan dari gereja mula-mula. Ini bukan ajaran komunis atau sosialis. Ini bukan terpaksa atau dipaksa, tapi memang dari hati yang penuh kasih kepada sesama, terutama menolong yang susah, agar tidak ada yang berkekurangan di antara mereka dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keperluan hidupnya yang dasar. Hendaknya kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan semua adalah titipan Tuhan. Jadi kita tidak boleh egois. Mari kita memperhatikan orang-orang susah yang ada di sekitar kita supaya mereka melihat kebaikan kita dan akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan yang benar, ya, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Gaya hidup jemaat yang mula-mula ini dilakukan dengan sukarela, tidak dengan paksa, ya. Ini juga diperhatikan dengan sebenar-benarnya, ya, diatur dengan sebaik-baiknya. Barnabas atau Yusuf adalah pemimpin gereja mula-mula yang dihormati. Ia berasal dari suku Lewi, ya. Ia menjalankan tugas-tugas di Bait Allah. Keluarganya pindah ke Siprus. Karena itu Barnabas tidak lagi melayani Bait Allah. Barnabas akhirnya pergi bersama Paulus dalam perjalanan misi pertama. Dan Barnabaslah yang memperkenalkan Paulus kepada orang-orang percaya para di Yerusalem. Jadi saudara, teladan yang baik yang kita bisa ikuti sekarang ini mengenai hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga bisa menjadi saksi Kristus dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pembicara, bukan hanya pendengar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.